you with it, drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inggar Ayu Karisma, NPM 1901011077. Saya dari Prodi PAI kelas G semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Fikih Munakahat, yaitu yang berjudul Walimatul Urs. Walimatul Urs atau pesta pernikahan harus dilakukan secara Islami. Berarti tidak boleh membuka aurat dengan yang bukan muhrimnya. Karena dalam agama Islam, bercampurnya laki-laki dengan perempuan ada syaratnya, sehingga tidak haram. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berduaan itu hukumnya haram, karena yang ketiga adalah iblis. Ada 5 syarat pertemuan ikhtilat, yaitu yang pertama, menutup aurat. Jika dalam pertemuan atau jika ada pertemuan salah satu ada yang tidak menutup aurat, maka semua dihukumi haram. Yang kedua, sama-sama menjaga mata. Biarpun semuanya menutup aurat, tetapi jika mata kita tetap mencari-cari di balik aurat tersebut, maka hukumnya juga haram. Yang ketiga, yang dibahas hal-hal yang baik. Jika kita sudah menutup aurat, lalu yang dibahas adalah hal-hal yang buruk atau hal-hal yang melanggar syariat Islam, maka juga dihukumi haram. Yang keempat, tempatnya mulia. Di mana tempat yang mulia? Salah satunya yaitu di masjid. Yang kelima, yaitu tidak boleh berdempet-dempetan sehingga menempelkan badan kita kepada yang bukan mahramnya. Bab yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban seorang suami kepada istrinya dalam keluarga. Allah mencintai hambanya yang saling memberi kasih sayang, karena orang yang saling memberi kasih sayang maka akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita saling memberi kasih sayang dalam rumah tangga, maka akan datang rahmat dalam rumah tangga kita. Hak seorang suami yang harus dipatuhi atau yang harus didapatkan dari istrinya adalah: yang pertama, istri taat dan menghargainya. Seorang istri harus menaati segala perintah, semua perintah dari suaminya, tapi ketika perintah itu menunjuk kepada kebaikan. Jika perintah tersebut menunjuk kepada keburukan, maka kita tidak wajib mematuhinya. Yang selanjutnya, memuliakan suami dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu memandang suami dengan pandangan kasih sayang. Kewajiban seorang suami kepada istrinya. Yang pertama yaitu nafkah. Nafkah berupa lahir dan batin. Yang selanjutnya yaitu memberikan senyuman kasih sayang kepada istrinya. Karena jika suami tidak memberikan senyuman kasih sayang kepada istrinya, maka haram baginya. Karena ketika suami tidak memenuhi kewajibannya, maka akan hilang rahmatnya. Hak dan kewajiban seorang istri kepada suaminya. Ada 9 kewajiban istri terhadap suami yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu taat dan patuh kepada suami. Istri yang baik harus patuh kepada perintah suaminya. Namun, kepatuhan istri tidak berlaku atau harus menolak bila suami memerintah untuk berbuat dosa. Misalnya, ketika suami menyuruh untuk tidak melaksanakan ibadah sholat atau menyuruh untuk tidak melaksanakan puasa wajib. Dengan cara itu, seorang istri boleh menolak perintah dari suaminya. Apabila didapati seorang istri membantah perintah suami, padahal dia paham, maka bisa diberi peringatan. Bila nasihat tidak bisa menyelesaikan masalah, maka suami boleh pisah ranjang sementara. Dan suami boleh memukul yang tidak membahayakan istri sebagai pelajaran.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Yang selanjutnya yaitu melayani suami. Melayani ajakan suami dalam bersenggama merupakan kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan menurut syara, seperti ketika seorang wanita sedang mengalami haid, maka seorang istri berhak menolak ajakan suami. Allah juga berfirman, yaitu istri-istrimu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa jika seorang suami memanggil istrinya untuk tidur di tempat peraduannya, kemudian dia menolak untuk datang hingga suaminya itu marah terhadap istrinya semalam suntuk, maka malaikat akan melaknatinya hingga pagi. Yang ketiga yaitu pergi dengan izin suami. Seorang istri tidak boleh bepergian sendirian kecuali mendapat izin dari suami atau dengan mahramnya yang ditunjuk oleh suaminya. Misalnya kakak kita atau tetangga yang menurut suami itu diperbolehkan. Hal ini semata-mata untuk keselamatan istri bila mendapat gangguan di perjalanan. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian dalam jarak sehari semalam kecuali bersama-sama dengan mahramnya. Yang keempat yaitu istri menjaga nama baik suami. Seorang istri harus selalu menjaga nama baik suaminya, baik dikala berada di rumah maupun tidak. Jika istri tidak berkhianat kepada suaminya, maka rumah tangga tersebut tidak akan mengalami kegoncangan. Seorang istri harus menjauhkan diri dari perbuatan yang mendatangkan kecurigaan suami. Yang kelima, menjaga diri dan amanah terhadap harta suami. Selama suami tidak berada di rumah, istri yang baik akan selalu menjaga diri dengan baik segala sesuatu yang menjadi milik suami dan menempatkannya sebagai tanggung jawabnya. Istri juga harus menjaga dirinya, anak-anaknya, dan kesucian keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang terbesar. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Yang selanjutnya, tidak memasukkan seseorang ke rumah tanpa seizin suami. Saat suami tidak berada di rumah, maka seorang istri tidak memperbolehkan seorang lain masuk ke rumahnya, terutama pada seorang laki-laki lain yang berkunjung. Yang selanjutnya yaitu menggembirakan hati suami. Seorang istri berkewajiban menyenangkan dan menggembirakan hati suami. Istri berhias dan senyum untuk suami sehingga akan tercipta suasana kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta kasih. Istri juga dilarang menyakiti hati suami, baik berupa sikap, perbuatan, maupun perkataan. Istri yang mengomel kepada suaminya tanpa
alasan dan sebab yang jelas, maka akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Utsman meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, yaitu, tidaklah istri yang berkata kepada suaminya, aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikanmu, melainkan Allah menghapus amalannya selama 70 tahun sekalipun dia berpuasa dan beribadah di malam hari. Yang selanjutnya yaitu menghormati dan bergaul dengan baik. Seorang istri wajib menerima pemberian dari suaminya dengan senang hati dan jangan mencelanya sehingga membuat suami tersinggung. Istri juga tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian yang telah diberikan oleh suaminya kepadanya. Yang terakhir, tidak meminta sesuatu kepada suaminya yang tidak bisa disanggupi. Seorang istri wajib menerima pemberian suami dengan senang hati dan jangan mencelanya sehingga membuat suami tersinggung. Istri juga tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian yang diberikan kepada suaminya. Seorang istri diperbolehkan mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suami. Jika memang suami kurang memberikan kecukupan nafkah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, kebolehan mengambil harta suami ini dalam rangka untuk menabung sebagai anggaran tak terduga dan memenuhi kebutuhan rumah. Bab yang selanjutnya yaitu tentang nafkah, kiswah, dan tempat tinggal. Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab, yakni dari suku kata anfaka yunfiku nifakan. Dan dalam Kamus Bahasa Arab Indonesia, secara etimologi, kata nafkah diartikan dengan pembelanjaan atau sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik. Samsuddin Muhammad Ibni Muhammad Al-Khatib Al-Syarbaini. Kita ambil contoh di dalam sebuah keluarga atau suami istri pun di sini sudah kita pahami bahasanya. Seorang suami harus menafkahi istri dan anaknya. Suami yang mempunyai kewajiban atas nafkah istrinya maupun anaknya tentu sebagai suami yang mencintai istri dan anak-anaknya berusaha dan berupaya untuk memberikan nafkah yang cukup, bahkan lebih dari cukup, karena di dalam syariat Islam tidak ada aturan seorang suami memberikan nafkah kepada istri dengan batasan-batasan. Kemudian ada kiswah. Apa sih kiswah itu? Kiswah atau pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh atau tempat tinggal seperti rumah. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seorang yang memakainya. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Kemudian tempat tinggal. Kata ini sudah kita jumpai dan sering kita dengar. Apa sih yang dimaksud dengan tempat tinggal? Nah, tempat tinggal tersebut yaitu sebuah tempat tinggal biasanya berwujud bangunan seperti rumah atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Istilah ini dapat digunakan untuk rupa-rupa untuk tempat tinggal, dari tenda-tenda nomaden hingga apartemen-apartemen bertingkat. Dalam konteks tersebut, tempat tinggal memiliki arti yang sama dengan rumah, kediaman, akomodasi, perumahan, dan arti-arti yang lain. Bab yang selanjutnya yaitu membahas tentang kedudukan harta dalam pernikahan. Harta menurut bahasa yaitu sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia dengan suatu tindakan, baik berwujud materi maupun manfaat. Contohnya seperti emas, perak, hewan, dan tumbuhan, atau manfaat
manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam istilah syar'i atau syariat Islam, definisi atau pengertian harta adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan dalam perkara legal menurut hukum syara atau syariat Islam. Misalnya, hibah atau pemberian, ekonomi, bisnis, pinjaman, serta konsumsi. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan barang dan jasa yang digunakan oleh manusia, baik di dunia ini, bisa diartikan sebagai harta. Harta benda dalam perkawinan, dalam pasal 35 UU Perkawinan dijelaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lainnya. Dalam pasal 36 UU Perkawinan dijelaskan bahwa yang pertama, mengenai harta bersama. Suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Yang kedua, mengenai harta bawaan masing-masing. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan hukum mengenai harta bendanya. Pada pasal 37 UU Perkawinan dijelaskan bahwa bila perkawinan putus dikarenakan adanya perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya. Bab selanjutnya yaitu tentang hukum menikahi orang yang pernah berzina. Menikahi orang yang berzina, hukumnya adalah boleh. Akan tetapi, orang tersebut harus benar-benar bertaubat. Karena berniat untuk memuliakan wanita itu boleh sekali. Dan yang tidak diperbolehkan adalah menikahi pezina. Pezina, orang yang tidak pernah bertaubat dengan zinanya. Sebuah kemuliaan untuk seorang laki-laki yang mampu menikahi orang pezina tanpa adanya ungkit-ungkitan masalahnya dan mampu menutupi aibnya. Karena barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah akan menutup aibnya hingga hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Hukum menikahi wanita yang berzina. Sah-sah saja jika kita menikahi wanita yang pernah berzina. Itu bagi laki-laki. Menikahi wanita yang berzina, yang pernah berzina, apalagi dengan niat untuk membantu atau menafkahi anak si wanita tersebut, dan si wanita juga menyesali atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka diperbolehkan untuk menikahi seorang pezina, orang yang tidak pernah menutup aib wanita tersebut dan tetap orang yang tidak pernah bertaubat dari zinanya, disebut dengan pezina. Bab yang selanjutnya yaitu tentang perjanjian pernikahan. Pembuatan perjanjian pernikahan atau perjanjian perkawinan biasa disebut dengan prenuptial agreement, merupakan hal yang populer dilakukan oleh pasangan-pasangan muda yang akan menikah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya manfaat serta adanya implikasi bisnis bagi pasangan yang memiliki usaha. Fakta sederhana, untuk mengetahui apakah perjanjian perkawinan dibutuhkan atau tidak adalah kenyataan bahwa pasangan atau Anda sendiri memiliki aset yang harus dilindungi. Mengapa harus membuat perjanjian pernikahan atau perjanjian perkawinan? Karena perjanjian perkawinan dibuat semata-mata untuk menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing pihak. Perjanjian perkawinan dapat memastikan bahwa pasangan kita menikahi kita bukan hanya atas berdasarkan kekayaan, sehingga niat tulus dari calon pasangan dapat dibuktikan sebelum membangun rumah tangga.
adapun tujuan dibuatnya perkawinan yaitu yang pertama, menjamin keamanan dan kepentingan usaha, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga, melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami, dan yang selanjutnya yaitu menjaga hubungan kemitraan dalam political marriage. Yang terakhir, menjamin kondisi finansial kita setelah perkawinan putus atau berakhir. Itulah sedikit penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.